jadinya kadang merasa insecure juga ya ketika melihat status teman-teman berseragam. Padahal mungkin di luar sana teman-teman yang berseragam yang bekerja juga mungkin ada keinginan buat pengen gitu di rumah aja kayak Mbak Desi gitu. Ya manusiawi ya, mungkin cari uang jajan. Halo guys, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini kita kedatangan teman yang bakalan sharing ke kita. Menarik banget ya, tema hari ini adalah ibu rumah tangga di rumah aja tapi anti gabut-gabut club. Nah, kita langsung aja sapa Mbak Desi. Halo. Nah, Mbak Desi ini adalah pemilik channel Para Jagoan Neon dan Bintang Jagoan Neon. Kalian bisa langsung cek di sini ya, guys. Satu lagi. dolanananak.id. Iya, ada lagi yang baru, dolanananak.id. Itu tentang permainan ya, permainan anak. Nanti kalian tinggal cek aja di sini. Nah, ya udah langsung aja kita mau ngobrol seru sama Mbak Desi. Nah, bisa diceritain nggak sih kesehariannya tuh gimana saat ini gitu? Keseharian saya di rumah seperti pada umumnya ibu rumah tangga, apalagi punya baby guys. Punya baby toddler anak 2 menjelang 3 itu repotnya minta ampun ya. Mungkin teman-teman yang lagi punya baby usia segitu tahu dan merasakan bagaimana keseruan membersamai anak ya. Kesehariannya ya seperti biasa, kayak mengerjakan kerjaan domestik, mengasuh anak, terus mengurus keperluan suami, sama disambi dikit-dikit jualan dan berkonten. Sebelumnya Mbak Desi pernah bekerja atau memang pure ibu rumah tangga aja? Jauh sebelum ini saya pernah bekerja di sebuah instansi di pemerintah kota. Itu selama kurang lebih 2 tahun. Setelah itu memutuskan untuk resign, dan uniknya pertanyaan atasan saya ketika saya memutuskan resign, Mbak, karena selain alasan karena saya hamil, juga jawaban saya cuman sederhana, saya mau fokus ber-YouTube. Keren banget, fokus ber-YouTube, dan akhirnya sekarang memang fokus di YouTube ya, Mbak. Iya. Nah, jadi gini kan, banyak cerita dari teman-teman. Mereka cerita kalau mereka tuh pengen ber-YouTube, Mbak, pengen bikin konten, pengen main YouTube, pengen bikin konten. Cuman kendalanya mereka ini ibu rumah tangga yang lagi punya baby, ya sama kayak Najmuk kan, lagi aktif-aktifnya. Nah, tapi kalau aku lihat langsung ke Mbak Desi ini, Mbak Desi ini punya baby, cuman kayak dia tuh tetap semangat berkonten. Kira-kira ada nggak sih tips buat teman-teman di luar sana pengen banget berkonten, cuman itu tadi bingung memanage waktu gitu? Kira-kira dari Mbak Desi sendiri ada nggak sih tips and trick memanage waktu meskipun punya baby? Tapi aku lihat di kontennya Mbak Desi tuh benar-benar aktif bikin konten gitu loh di YouTube-nya. Itu tipsnya apa? Tipsnya ya nggak spesial banget sih ya, tergantung bagaimana kita memanage waktu. Itu sih yang utama. Dan juga saya lebih mengutamakan kerja sama dengan suami, karena tinggal di perantauan dan hanya berdua dengan suami, mau tidak mau kami hanya bagi tugas dengan suami. Tips saya tetap bisa berkonten itu, pertama memang sesuatu yang jangan sampai memberatkan ya, karena memang itu dijalani sehari-hari, kemudian dan bukan pekerjaan pokok atau bukan pekerjaan utama karena ada anak ya. Jadi mau tidak mau pintar-pintar mencuri waktu guys. Misalnya ketika anak tidur atau ketika anak bisa bermain dengan ayahnya, itu juga dimanfaatkan dengan maksimal. Kemudian juga bisa berkonten ngajak anak tentunya ya. Karena konten saya yang baru dimulai ini fokus tentang mainan dan bermain dengan anak. Jadi memang melibatkan anak saya untuk membuat konten untuk channel tersebut. Seperti itu, Mbak. Jadi kan Mbak Desi sudah memulai untuk berkonten. Apa sih sebenarnya motivasinya Mbak Desi untuk berkonten? Motivasinya tuh apa ya? Ya manusiawi ya, mungkin cari uang jajan. Cari uang jajan guys, karena kapan lagi kita bisa jajan dari Google, dari Mbah YouTube, tapi kita nggak terikat. Jadi kita kerja semaunya, tapi
tapi kita dibayar, terus juga kerjaan kita yang nggak di bawah tekanan tentunya ya. Itu yang paling utama ya menurut saya, karena bikin konten sesuai hati kita, sesuai passion kita. Ketika berkonten juga memanfaatkan kesempatan tentunya ketika kita pergi ke suatu tempat yang unik. Yang kebetulan channel saya masih yang bintang jagoan neon ini masih gado-gado ya, jadi saya hanya memanfaatkan apa yang saya temui sehari-hari. Beda dengan yang dolanananak.id ini memang fokus ke mainan anak, jadi saya memanfaatkan mainan anak di rumah guys. Jadi benar-benar kayak mainan anak nih banyak, setiap bulan pasti bertambah ya. Iya, benar. Itu mau saya apain? Iya, ternyata. itu mau saya apain kalau seandainya cuma buat mainan anak, pasti habis dimakan waktu aja, kadang hilang, kadang rusak. Itu kan jadi kayak sia-sia gitu loh. Ya selain memang nggak sia-sia banget sih, ada manfaatnya udah dipakai sama anak, tapi kan lebih jauh dari itu bisa dimanfaatkan juga untuk yaitu membuat sebuah konten. Jadi selain bermain, kemudian dimainkan juga nanti bisa ditonton ulang. Nah, ada lagi nih cerita dari teman-teman ibu-ibu di luar sana. Mereka pengen berkonten tapi nggak pede. Nah, ada nggak sih tips dari Mbak Desi gimana sih supaya kita tuh pede ada di depan kamera gitu? Pede itu butuh proses guys. Iya nggak? Sebenarnya butuh proses juga. Dulu zaman saya masih awal-awal di para jagoan neon itu, kami atau saya dan suami membangun para jagoan neon ini, kami ya kayak model ngomong apa adanya, terus juga kalau ngomong nggak cetok karena nggak pede. Itu akhirnya seiring berjalannya waktu ya kami di depan kamera ya udah biasa aja gitu loh. Jadi memang semua tuh butuh proses ya gitu ya. Oh iya, latihan dulu pernah kalau zaman waktu saya belum aktif di kamera itu, latihan saya depan cermin. Itu jadi solusi. Harus punya cermin besar, benar itu. Harus punya cermin besar. Jadi memang dulu sebelum saya dapat pelatihan public speaking dan masih tetap nggak pede karena belum terbiasa ya Mbak ya. Akhirnya seiring berjalannya waktu udah punya bekal, udah punya gambaran kayak apa, terus modalnya itu belajar depan cermin. Ya sekarang ya udah pede aja. Kira-kira ada nggak sih suka dan dukanya sebagai ibu rumah tangga yang menggeluti konten ini? Kira-kira apa suka dukanya? Suka dukanya ya. Kalau dukanya ya sebenarnya kadang merasa insecure juga ya ketika melihat status teman-teman berseragam. itu memang masih jadi problem problem intern saya ketika melihat teman-teman berseragam kayak lebih sukses, kayak hidupnya enak gitu ya berseragam, wah dipandang orang kayak keren kayak gitu. Itu sih ngerasa insecure tentang itu. Terus dukanya juga ya nggak punya gaji bulanan ya Mbak ya. Iya. Tapi itu bukan merupakan hal utama, karena ya dari Google malah digaji setiap hari jadinya. Iya benar. Kadang dukanya juga kadang kan di rumah terus ya, yang everyday di rumah terus ngerasa bosen gitu. Ya itu dukanya menjadi ibu rumah tangga atau bekerja dari rumah ya. Saya menyebutnya ibu rumah tangga yang bekerja dari rumah karena saya di rumah nggak nganggur, nggak ongkang-ongkang. Iya benar. Sukanya bebas, itu yang saya nikmatin dan yang saya dapat selama akhirnya memilih bekerja dari rumah itu bebasnya. Ya bebas dalam artian saya nggak terikat waktu bekerja sekian jam dengan waktu tertentu. Jadi bebas sesuka saya. Kemudian ketika mau pergi ya sudah pergi saja. Terus juga saya bisa menggeluti jualan saya. Kalau seandainya jadi ibu rumah tangga bekerja di rumah, ya mau jualan ya jualan, mau mainnya main, mau pikniknya piknik. Lebih fleksibel iya itu. Ya sukanya itu. Terus juga sukanya lagi kalau dapat uang jajan dari Google bisa buat jalan-jalan lumayan kan. Bisa buat beli susu kotak guys. Kayak gitu. Nah ternyata seorang Mbak Desi ini juga ada rasa insecure-nya kayak kalau lihat teman-teman yang pakai seragam yang bekerja. Padahal mungkin di luar sana teman-teman yang berseragam yang bekerja juga mungkin ada keinginan buat pengen gitu di rumah aja kayak Mbak Desi gitu. Jadi tuh intinya kita lebih
iya, wang sinawang ya kalau Jawanya. Kayak rumput tetangga tuh memang lebih hijau gitu. Jadi kita tuh memang belajar mensyukuri apa yang kita jalani saat ini gitu ya, teman-teman. Nah, ada nggak sih tips dan trik buat ibu-ibu rumah tangga di luaran sana meskipun menjadi ibu rumah tangga anti gabut gitu loh? Ada tipsnya nggak? Tipsnya menjadi ibu rumah tangga anti gabut club ya guys. Karena gabut itu bisa diakali dengan kreativitas tentunya. Betul sekali. Nah, jadi kalau mau memutuskan di rumah aja memang ya harus berani ngambil resiko tentunya itu. Kemudian misalkan zaman sekarang ya kita mau memutuskan di rumah, memutuskan di rumah itu nggak berarti kita nganggur kok, karena banyak banget kerjaan yang bisa kita kerjakan saat ini, dan semua itu bisa menghasilkan cuan tentunya guys, karena bermain medsos aja saat ini itu bisa menghasilkan Peluangnya besar. peluangnya besar, bisa menghasilkan uang. Jadi untuk anti gabutnya ya supaya nggak gabut ya kita berkonten itu, dan harus memulainya tentunya itu. Jangan cuman berpikir pengen berkonten tapinya banyak sekali sampai akhirnya nggak mulai. Jadi ya memulai aja dulu, terus nanti konsisten apa yang ada di sekitar kita itu dilirik, kira-kira berpeluang nggak nih. Jadi main medsos apapun, kalau seandainya kita konsisten, telaten, atau bahkan ada yang kayak bikin aplikasi, bikin tulisan, bikin konten berupa video, itu semua bisa jalan peluang kerja kita saat ini, karena nggak ada orang nganggur saat ini tuh. Semua main HP, semua main media sosial, semua main gadget. Jadi ya manfaatkan semaksimal mungkin apa yang kita miliki di genggaman tangan kita saat ini. Nah, ternyata intinya tuh kita memanfaatkan sosial media ya. Iya. Dan konsisten tentunya. Nah, kira-kira pesan dan kesan untuk ibu-ibu di luaran sana apa sih, Mbak? Pesan dan kesan, kalau kesannya mungkin ya, kalau kesan itu lebih ke saya pribadi ya. Kalau kesannya ya udah nikmati, syukuri, jalani. Atau untuk ini ketika menjalani sebagai ibu rumah tangga di rumah itu, nonton punya orang, bikin sendiri, modifikasi, udah itu. Kemudian untuk pesannya, baik itu ibu rumah tangga di rumah atau ibu rumah tangga yang bekerja di luar rumah berseragam, semua baik, semua adalah pilihan. Jadi mau kita milih yang mana, jalan yang mana, itu tergantung keputusan pribadi masing-masing. Saya memutuskan untuk di rumah saja dan tidak bekerja di luar rumah, yaitu pilihan saya. Adapun yang nggak setuju, it's okay. Kita mungkin berbeda ya, bukan berbeda ya, kita menjalani jalan masing-masing lah intinya kayak gitu. Jadi ya memang setiap orang punya rasa insecure kadang-kadang ya. Itu memang harus dikelola, harus di manage. Ketika merasa seperti itu, kita harus tunjukkan kita bisa seperti ini. Meskipun kita tidak seperti mereka, kita punya sisi unik kita sebagai ibu rumah tangga di rumah, seperti itu. Jadi ibu rumah tangga di rumah itu gak ada yang nganggur guys, semuanya sibuk dan semuanya bisa menghasilkan. Oke, ini untuk ibu-ibu di luar sana langsung terbuka pastinya pemikirannya karena obrolan sama Mbak Desi tadi. Jadi yang misalnya pengen berkonten tapi ada aja halangannya, itu jangan dijadiin kayak aduh aku pengen berkonten tapi ada anak nih, ada baby nih, nggak bisa gitu. Kayaknya itu harus dihilangkan dulu ya pikiran. Iya, harus ditepis dulu pikiran itu, karena Mbak Desi nih kontennya banyak banget loh guys. Nanti kalian tinggal cek aja videonya. Bener-bener dia ibu rumah tangga yang meskipun punya baby yang lagi aktif-aktifnya, dia ini bisa banget sambil berkonten, nggak nganggur-nganggur klub. Sekian sharing dari Mbak Desi. Semoga bermanfaat buat ibu-ibu di luar sana, ibu-ibu yang pengen berkonten di luar sana. Semoga bisa mengambil sedikit banyak pelajaran tentang kehidupan sehari-harinya Mbak Desi. Buat calon-calon ibu di luar sana yang nantinya memutuskan untuk setelah nikah nggak bekerja di instansi, nggak bekerja di kantor, boleh banget nih mulai sekarang nyicil ya, nyicil berkonten seperti saya guys, nyicil berkonten Dan berbisnis.
Nah, makasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, dan juga subscribe, tekan tombol merah yang ada di bawah video ini. See you guys. Kurang tahu tentang apa. Nah, bisa diceritain nggak sih Apa sih? datangan? Kita juga